Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penelitian dari Michael C. Jensen dan William H. McLean dengan judul Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. Baik, sebelum kami memulai pemaparan kami kali ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Azni Sri Maidila Aziz, kemudian dua rekan saya, Saudari Nadia Fadila dan Saudari Frana Evial Tiffany. Baiklah, untuk poin pertama dari latar belakang penelitian ini, di mana membahas adanya pengembangan terbaru dari teori keagenan. Nah, ada 3 poin dalam pengembangan teori keagenan ini. Yang pertama, teori property rights atau hak kepemilikan. Yang kedua, teori agensi atau teori keagenan. Dan yang ketiga, teori finance. Bisa kita sebut sebagai teori keuangan. Nah, dari ketiga teori ini dapat mengembangkan teori struktur kepemilikan bagi perusahaan, yaitu yang berkaitan dengan jumlah relatif klaim atau hak kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang, baik itu dalam manajemen maupun oleh pihak luar. Bisa kita sebut sebagai investor yang tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu dari rumusan masalah pada penelitian ini, di mana teori yang dikembangkan oleh Jensen dan McLean ini membantu menjelaskan ada 10 poin rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, mengapa seseorang pengusaha atau manajer di perusahaan yang memiliki struktur keuangan atau struktur yang mempunyai gabungan klaim hutang dan ekuitas luar akan memilih serangkaian kegiatan untuk perusahaan sehingga nilai total perusahaan akan lebih rendah bila dibandingkan sebagai pemilik tunggal, dan mengapa hasil ini tidak dipengaruhi oleh apakah perusahaan beroperasi di pasar monopoli atau pasar yang kompetitif. Yang kedua, mengapa kegagalannya memaksimalkan nilai perusahaan sangat konsisten dengan efisiensi? Yang ketiga, mengapa penjualan saham biasa adalah sumber modal yang layak meskipun manajer tidak benar-benar memaksimalkan nilai perusahaan? Yang keempat, mengapa hutang diandalkan sebagai sumber modal sebelum pembiayaan hutang itu sendiri juga menawarkan keuntungan perpajakan relatif terhadap ekuitas? Yang kelima, mengapa saham preferen akan diterbitkan? Yang keenam, mengapa laporan akuntansi akan diberikan secara sukarela kepada kreditur dan pemegang saham, dan mengapa auditor independen akan dilibatkan oleh manajemen untuk menilai keakuratan dan kebenaran laporan tersebut? Yang ketujuh, mengapa pinjaman sering memberi batasan pada aktivitas perusahaan yang mereka pinjami dana, dan mengapa perusahaan sendiri akan menyarankan pengagenan pembatasan tersebut? Yang kedelapan, mengapa beberapa industri dicirikan dengan perusahaan yang dioperasikan oleh pemilik yang sumber permodalannya berasal dari pinjaman? Yang kesembilan, mengapa industri yang highly regulated atau diatur secara ketat seperti layanan publik atau bank akan memiliki debt equity ratio yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak ada regulasinya? Yang terakhir yaitu yang poin ke-10, mengapa analisis sekuritas bisa produktif secara sosial meski tidak meningkatkan pengembalian portofolio kepada investor? Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu di sini kami akan membahas yaitu biaya agensi ekuitas luar. Nah, di biaya agensi ekuitas luar ini kami membaginya atas 2 poin. Yang pertama, di mana ketika manajer memiliki 100% saham, dan yang kedua, di mana ketika manajer telah menjual bagian dari porsi sahamnya kepada pihak luar. Nah, untuk poin yang pertama, bagaimana sih ketika manajer memiliki 100% saham? Di sini maksudnya, jika perusahaan seutuhnya dimiliki oleh manajer, dia akan membuat keputusan operasional yang akan memaksimalkan utilitas atau kepuasannya.
Keputusan ini tidak hanya melibatkan utilitas yang diperolehnya dalam bentuk keuangan, tetapi juga utilitas dalam bentuk non-keuangan, seperti tingkat disiplin karyawan, kontribusi bantuan amal, hubungan personal dengan karyawan, masukan atau saran dalam proses produksi dan pembelian, serta lain sebagainya. Nah, yang kedua, gimana sih ketika manajer telah menjual bagian dari porsi sahamnya kepada pihak luar? Nah, jika owner atau manajer menjual saham perusahaannya, sehingga jumlah saham yang dimilikinya secara proporsi sama dengan jumlah saham yang dijualnya kepada pihak luar. Nah, dalam biaya agensi akan terbentuk akibat perbedaan antara kepentingan si owner manager dengan pemegang saham pihak luar tersebut. Karena owner manager hanya akan menanggung setengah dari biaya dalam usaha untuk mendapatkan manfaat non-keuangan yang dilakukannya dalam rangka memaksimalkan kekayaan pribadinya. Nah, untuk materi selanjutnya, saya Nadia Fadila akan membahas mengenai analisis sederhana tentang sumber biaya keagenan dari ekuitas dan siapa yang menanggungnya. Nah, untuk mengembangkan struktur analisa, Jensen McLean membuat dua asumsi. Yang pertama, asumsi permanen, yaitu semua asumsi yang akan digunakan pada hampir semua analisa pada bab 2 dan bab 5 pada artikel mereka. Nah, yang kedua yaitu asumsi sementara, dibuat dengan tujuan sebagai penjelasan tambahan dan tidak digunakan setelah poin utama yang telah dijelaskan. Nah, asumsi permanen itu sendiri terdiri atas tarif pajak, yaitu 0, kemudian tidak ada piutang dagang atau trade credit yang tersedia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu seluruh saham yang dimiliki pihak luar tidak memiliki hak voting. Selanjutnya, tidak terdapat jenis pembiayaan yang memiliki hal klaim keuangan yang kompleks seperti obligasi konvertibel, saham preferen, atau waran yang dapat diterbitkan. Nah, selanjutnya, tidak terdapat manfaat lain yang diperoleh oleh pemegang saham dari pihak luar atau outside owner dari perusahaan kecuali dalam bentuk manfaat yang dapat mempengaruhi kekayaan atau aliran kas perusahaan. Selanjutnya yaitu seluruh aspek dinamis dari masalah yang multi periode diabaikan dengan mengasumsikan hanya ada satu keputusan pembiayaan atau production financing yang akan dibuat oleh manajer. Kemudian, gaji manajer tetap sama selama periode analisis. Dan yang terakhir, hanya terdapat satu manajer puncak yang memiliki saham dalam perusahaan. Nah, selanjutnya asumsi temporer atau asumsi sementara. Yang pertama dalam asumsi ini yaitu menyangkut ukuran perusahaan yang tetap. Selanjutnya, poin kedua terkait dengan asumsi temporer, yaitu tidak terdapat aktivitas monitoring dan bonding yang dapat dilakukan. Yang ketiga, tidak terdapat pembiayaan berupa hutang seperti obligasi, saham preferen, atau pinjaman perusahaan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Nah, yang terakhir yaitu semua elemen dalam keputusan owner-manager telah meliputi pertimbangan portofolio. Akibatnya, tidak ada kepastian serta kemungkinan diversifikasi rasio dapat diabaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan skala optimal dari perusahaan. Mempertimbangkan masalah yang dihadapi oleh pengusaha dengan kekayaan awal berupa harta yang dapat dilambangkan dengan W pada gambar dan akses monopoli ke proyek yang memerlukan pengeluaran investasi itu dapat dilambangkan dengan I. Kemudian subjek pada pengembalian yang berkurang pada I. Nah, gambar ini menggambarkan solusi untuk skala optimal perusahaan dengan mempertimbangkan biaya agensi yang berkaitan dengan keberadaan di luar ekuitas. Pada gambar kurva yang telah tertera pada slide, Jensen McLean membuat kesimpulan bahwa jika manajer memperoleh pembiayaan dari luar dan jika tidak ada biaya yang timbul untuk hubungan agensi, mungkin karena biaya monitoring tidak ada, jalur ekspansi terdapat dua kemungkinan. Yang pertama yaitu diwakili oleh jalur OZBC pada kurva. Nah, di sini merupakan apa yang kita sebut dengan solusi yang ideal, yaitu hal yang akan terjadi tanpa adanya biaya agensi. Nah, kita asumsikan bahwa manajer memiliki kekayaan pribadi yang cukup untuk sepenuhnya membiayai perusahaan hanya sampai tingkat investasi I1 yang menempatkan pada titik Z. Nah, pada titik W yang sama dengan I1
Untuk meningkatkan ukuran perusahaan melewati titik ini, dia harus mendapatkan pendanaan dari luar untuk menutupi investasi tambahan yang diperlukan, dan ini berarti mengurangi kepemilikannya. Ketika ia melakukan hal ini, ia akan menimbulkan biaya agensi dan mengurangi kepemilikannya, sehingga semakin besar biaya agensi yang timbul. Namun, jika investasi yang membutuhkan pendanaan dari luar yang cukup menguntungkan, maka kesejahteraannya akan terus meningkat. Untuk jalur ekspansi kedua, pada gambar kita dapat melihat titik Z, E, D, H, dan L, yang menggambarkan satu kemungkinan dari tingkat keseimbangan manfaat pemilik dan kekayaan pada setiap tingkat kemungkinan investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan I1. Nah, jalur ini adalah tempat kedudukan titik-titik seperti E atau D, di mana kurva indifferent manager bersinggungan dengan garis dengan kemiringan yang sama dengan minus alfa. Dan yang kedua, persinggungan terjadi pada budget constraint dengan kemiringan minus 1 untuk nilai perusahaan dan berupa manfaat lain pada tingkat investasi yang sama. Ketika kita bergerak pada titik Z, E, D, H, dan L, klaim bagiannya pada perusahaan terus turun, karena semakin bertambahnya modal dari luar. Jalur ekspansi ini merupakan kesempatan yang ditetapkan untuk kombinasi kekayaan dan manfaat lain, mengingat adanya biaya hubungan agensi dengan pemegang saham dari luar. Nah, di titik D, di kesempatan ini ditetapkan bersinggungan dengan kurva indifferent yang menggambarkan solusi yang memaksimalkan kesejahteraan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan aktivitas pengawas dan perikatan pada pengurangan biaya keagenan. Nah, pada analisis ini kita membahas potensi untuk mengabaikan perilaku dari owner-manager melalui pengawasan dan aktivitas pengendalian lainnya. Pada prakteknya, biasanya mungkin dengan menghabiskan sumber daya untuk mengubah kesempatan yang dimiliki owner-manager untuk mendapatkan manfaat lainnya. Metode ini termasuk auditing, sistem pengendalian formal, pembatasan anggaran, pembentukan sistem kompensasi insentif yang berfungsi untuk mengidentifikasi minat dari manajer yang lebih dekat terhadap para pemegang saham dari luar dan sebagainya. Gambar yang telah tertera menggambarkan efek dari pengawasan dan aktivitas pengendalian lainnya pada situasi sederhana yang digambarkan. Nah, di mana gambar tersebut menggambarkan suatu kendala anggaran yang muncul saat kemungkinan pengawasan diperhitungkan. Tanpa pengawasan dengan modal dari luar, nilai dari perusahaan akan menjadi titik V dan manfaat lainnya pada titik F. Nah, dengan memunculkan biaya pengawasan pada titik M, para pemegang saham dapat membatasi wewenang manajer dari penghasilan tambahan menjadi kurang dari titik F. Karena karan perusahaan dari ekspektasi belanja pengawasan atas para pemegang saham dari luar mengurangi nilai dari setiap klaim pada perusahaan terhadap mereka, dolar per dolar. Para pemegang saham dari luar akan memperhitungkan ini untuk menentukan harga maksimal yang mereka bayar atas setiap pecahan dari saham modal perusahaan. Oleh karena itu, mengingat aktivitas monitoring positif dari perusahaan dan inti dari poin-poin untuk berbagai level dari titik M dan untuk level tertentu dari alfa terletak pada garis BCE. Perbedaannya yaitu pada kurva VM dan BCE adalah M, di mana titik BCE adalah M, menunjukkan bahwa nilai pasar pada saat ini dari belanja pengawasan di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan gambar dan uraian di atas, kita tahu bahwa sepanjang kontrak antara manajer dan pihak luar tidak ambigu mengenai hak-hak masing-masing pihak. Nah, solusi akhir akan berada di titik di mana jalur ekspansi baru hanya bersinggungan dengan kurva indifferent tertinggi. Pada titik ini, level optimal atas monitoring dan pengeluaran perikatan atau bonding expenditure adalah M kuadrat dan B kuadrat, di mana kekayaan pasca investasi pembiayaan manajer diberikan melalui W ditambah V kuadrat dikurang I kuadrat dikurang M kuadrat dikurang B kuadrat, dan manfaat non-finansialnya adalah F kuadrat. Nah, total biaya kotor keagenan akan diberikan melalui titik diberikan pada titik A yang terdiri dari titik M kuadrat, B kuadrat, A kuadrat, dan I kuadrat.
Poin selanjutnya yaitu kita membahas mengenai optimalitas Pareto dan biaya keagenan dalam perusahaan yang dioperasikan oleh manajer. Nah, pada gambar yang telah tertera, yang mengenai penentuan skala optimal, perusahaan yang memungkinkan kegiatan pemantauan dan pengikatan. Nah, biaya pemantauan yang optimal berada pada titik M, dan biaya ikatan adalah titik B kuadrat, dan skala equilibrium perusahaan, kekayaan manajer, dan konsumsi manfaat non-uang berada pada titik G. Johnson McLean mendefinisikan bahwa nilai perusahaan yang berkurang yang disebabkan oleh konsumsi manajer dari penghasilan tambahan yang diuraikan di atas adalah non-optimal atau tidak efisien. Hanya dibandingkan dengan dunia di mana kita bisa mendapatkan kepatuhan dari agen atas keinginan perilaku utama dengan biaya nol atau dibandingkan dengan dunia hipotesis di mana agency cost lebih rendah. Tetapi, biaya ini mengenai monitoring cost dan bonding cost dan residual loss merupakan hasil yang tidak dapat dihindari dalam hubungan keagenan. Selain itu, karena mereka ditanggung sepenuhnya oleh pengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan hubungan, ada insentif untuk melihat bahwa mereka diminimalkan karena ia menangkap manfaat dari pengurangan tersebut. Selain itu, agency cost ini akan terjadi hanya jika manfaat kreasi itu bagi pemilik manajer cukup besar untuk melebihi mereka. Dalam contoh saat ini, manfaat tersebut muncul dari ketersediaan investasi yang menguntungkan memerlukan investasi modal lebih dari kekayaan pribadi pemilik asli. Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran perbedaan dan maksimalisasi ideal. Nah, besarnya agensi cost yang dibahas di atas akan bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Ini tergantung pada yang pertama, yaitu selera manajer. Kemudian, kemudahan yang mereka dapat dalam melaksanakan preferensi mereka sendiri sebagai lawan dari nilai maksimalisasi dalam pengambilan keputusan. Dan biaya aktivitas monitoring dan bonding. Kemudian, agency cost juga akan tergantung pada biaya untuk mengukur kinerja manajer atau agen dan mengevaluasinya, biaya perencanaan, dan menerapkan indeks untuk kompensasi manajer yang berkorelasi dengan kesejahteraan pemilik sebagai perilaku utama, dan biaya penyusun untuk menyusun dan menegakkan aturan perilaku tertentu atau kebijakan. Nah, selain itu, biaya keagenan ini hanya akan terjadi jika manfaat yang dirasakan oleh pemilik dan manajer atas kreasi yang dihasilkan cukup besar daripada mereka. Dalam contoh saat ini, manfaat tersebut muncul dari ketersediaan investasi yang menguntungkan yang membutuhkan investasi modal lebih dari kekayaan pribadi pemilik asal. Perbedaan ini juga akan dibatasi oleh pasar untuk perusahaan itu sendiri. Misalnya dengan pasar modal, pemilik selalu memiliki pilihan untuk menjual perusahaan mereka, baik sebuah unit ataupun dijual sedikit demi sedikit. Pemilik atas operational manager dapat dan bisa melakukan sampel pasar modal dari waktu ke waktu. Jika mereka merasa bahwa nilai aliran laba pada masa depan kepada orang lain lebih tinggi daripada nilai laba bagi perusahaan mereka yang diberikan oleh manajernya sendiri, maka mereka dapat menggunakan hak mereka untuk menjual. Hal ini bisa dibayangkan bahwa pemilik perusahaan lain tersebut bisa lebih efisien dalam mengawasi atau bahkan bahwa satu individu dengan bakat manajerial yang tepat dan dengan kekayaan pribadi yang cukup besar akan memilih untuk membeli perusahaan. Selanjutnya, biaya keagenan yang berkaitan dengan hutang terdiri atas 3 hal. Yang pertama yaitu kerugian akibat adanya dampak hutang terhadap keputusan investasi. Yang kedua yaitu biaya monitoring dan bonding. Kemudian yang terakhir yaitu biaya kebangkrutan dan reorganisasi. Untuk kerugian akibat adanya dampak hutang terhadap keputusan investasi, Johnson McLean tidak menemukan banyak perusahaan besar yang dibiayai hampir seluruh dengan utang jenis klaim, yaitu klaim non-residual, karena efek struktur keuangan seperti akan memiliki perilaku pemilik manajer. Jika manajer memiliki hak untuk memutuskan program mana yang akan diambil untuk investasi, dan jika setelah dia memutuskan ini, ia memiliki kesempatan untuk menjual sebagian atau seluruh klaimnya pada hasil yang dibentuk, baik utang maupun ekuitas.
akan menjadi acuh tidak acuh terhadap investasi tersebut. Selanjutnya mengenai poin peranan monitoring dan bonding cost. Pemegang obligasi akan memiliki insentif untuk terlibat dalam penulisan perjanjian dan dalam memantau tindakan manajer untuk titik di mana nominal biaya marginal kepada mereka dari kegiatan tersebut adalah sama dengan manfaat marginal yang mereka anggap terlibat dalam mereka. Selain itu, manajer memiliki insentif untuk memperhitungkan biaya yang dikenakan pada perusahaan dengan persyaratan dalam perjanjian hutang yang secara langsung mempengaruhi arus kas masa depan perusahaan karena mereka mengurangi nilai pasar dari klaimnya. Yang terakhir, yaitu biaya kebangkrutan dan reorganisasi. Biaya kebangkrutan bukanlah faktor penentu utama dari struktur modal. Berdasarkan penelitian empiris, biaya kebangkrutan berkisar sekitar 2,5% dari nilai perusahaan, dan kadangkala perusahaan melakukan strategi merger untuk menghindari biaya kebangkrutan kemudian. Pendapatan atau biaya operasional perusahaan independen dari probabilitas kebangkrutan, dan begitu pula dengan struktur modal perusahaan. Jika probabilitas kebangkrutan perusahaan meningkat, maka biaya operasional perusahaan dan pendapatan akan terdampak secara negatif. Contohnya, perusahaan dengan probabilitas bangkrut yang tinggi harus membayar gaji yang lebih tinggi kepada jajaran eksekutifnya karena terdapat risiko pemberhentian hubungan kerja. Terlebih lagi, beberapa jenis industri tertentu di mana produknya dipengaruhi oleh tingkat probabilitas kebangkrutan perusahaan. Misalnya industri komputer atau gadget, di mana yang diharapkan dari pelanggan adalah maintenance atau update berkelanjutan dari software bawaan. Seandainya pabrikan gadget tersebut kehilangan ahli software development-nya, maka software dari produk gadget perusahaan tersebut tidak akan diupdate lagi. Pelanggan akan kecewa dan otomatis akan menurunkan pendapatan perusahaan. Hal ini juga terjadi pada industri otomobil dan perusahaan lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan artikel terkait kenapa biaya keagenan timbul. Pertama, adanya subsidi pajak atas beban bunga atas pinjaman. Yang kedua, walaupun tidak terdapat subsidi pajak terhadap beban bunga pinjaman, hutang akan tetap digunakan selama manfaat atas investasi lebih besar dari semua biaya terkait utang tersebut. Teori struktur kepemilikan perusahaan. Jensen and Wakeling 1976 menggunakan istilah struktur kepemilikan daripada struktur modal. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa variabel yang krusial bukan hanya proporsi hutang dan modal tetapi juga proporsi kepemilikan saham oleh manajer. Teori struktur kepemilikan perusahaan ini terdiri dari yang pertama itu menentukan rasio saham yang dimiliki pihak luar terhadap hutang. Yang kedua, dampak dari ukuran pendanaan dari pihak luar. Yang ketiga, risiko dan permintaan atas pembiayaan dari pihak luar. Yang keempat, penentuan jumlah pembiayaan dari luar yang optimal. Yang kelima, penentuan skala optimal dari perusahaan. Batasan dan perluasan analisis. 1. Aspek jangka panjang dalam permasalahan perusahaan. Jensen and Wakeling telah mengasumsikan bahwa kita hanya mempertimbangkan suatu keputusan pendanaan investasi oleh seorang pengusaha dan mengabaikan hal-hal yang terkait dengan insentif yang mempengaruhi keputusan pendanaan investasi masa depan yang mungkin timbul setelah penetapan kontrak. Hal ini cukup penting untuk dianalisis lebih lanjut di masa mendatang. Solusi yang dihasilkan akan memberikan beberapa perubahan kesimpulan dari analisis yang telah Jensen and Wakeling lakukan. 2. Pengendalian masalah dan biaya keagenan dari pemilik luar. Sebuah analisis lengkap mengenai masalah ini akan memerlukan perincian yang cermat terhadap hak kontraktual yang terlibat di kedua belah pihak, peran dewan direksi, dan koordinasi biaya yang ditanggung oleh pemegang saham dalam menerapkan perubahan kebijakan yang melibatkan pertimbangan pembagian dari klaim kepemilikan luar. Jensen and Wakeling kadang-kadang menyaksikan konflik ini untuk kontrol yang melibatkan pembelian langsung pasar, penawaran tender, dan pertarungan kepemilikan. Analisis lebih lanjut dari masalah ini akan dilakukan di masa mendatang. 3. Penggunaan konversi instrumen keuangan.
Analisis ini menimbulkan beberapa tambahan isu terkait biaya-biaya dan keuntungan-keuntungan yang berhubungan dengan penggunaan klaim keuangan yang rumit, semacam garansi, convertible bonds, dan convertible preferred stock. 4. Pemantauan dan analisis produk sosial dari sekuritas. Analisis sekuritas mengurangi biaya keagenan yang berkaitan dengan pemisahan kepemilikan dan kontrol. Maka hal itu produktif secara sosial. Apalagi jika hal ini benar, Jensen and McClain berharap besar manfaat dari kegiatan analisis sekuritas yang akan tercermin dalam nilai kapitalisasi yang lebih tinggi dari kepemilikan hak kepada perusahaan dan tidak dalam analisis pengembalian portofolio period to period. 5. Spesialisasi dalam penggunaan hutang dan ekuitas. Teori ini memprediksi di mana efek insentif dari utang yang relatif besar terhadap efek insentif dari ekuitas. Perusahaan seperti konglomerat di mana ia akan mudah untuk menggeser distribusi hasil yang negatif bagi para pemegang obligasi. Seharusnya ditandai dengan pemanfaatan utang yang relatif lebih rendah. Sebaliknya, dalam industri di mana kebebasan manajemen untuk mengambil proyek-proyek berisiko sangat dibatasi, kita harus menemukan penggunaan yang lebih insentif pembiayaan utang. 6. Penerapan analisis pada perusahaan besar dengan kepemilikan yang membaru. Salah satu keterbatasan yang paling serius dari analisis ini adalah Jensen and McClain belum mengerjakan penerapan yang ada dalam makalah untuk perusahaan modern yang sangat besar, yang mana manajernya memiliki sedikit atau tidak ada modal. Jensen and McClain percaya pendekatan dapat diterapkan untuk kasus ini, namun keterbatasan ruang yang menghalangi pembahasan masalah tersebut. Hal ini tetap harus dikerjakan secara rinci dan akan dimasukkan dalam sebuah makalah di masa yang akan datang. 7. Sisi penawaran dari pertanyaan incomplete market. Masalah yang dibahas dalam literatur ini berasal dari fakta bahwa setiap kali set tersedia dari klaim keuangan pada outcomes di pasar mengalami kegagalan untuk menjangkau tempat dari keadaan yang mendasari alokasi yang dihasilkan adalah ketidakefisienan Pareto. Untuk yang mengganggu dalam literatur ini melingkupi fakta bahwa kesimpulan efisiensi umumnya diambil tanpa perhatian eksplisit dalam analisis untuk biaya yang membuat klaim baru atau mempertahankan expanded set pasar yang menyerukan untuk membawa peningkatan kesimpulan. Perusahaan bisnis yang dimiliki publik adalah sebuah penemuan sosial yang berharga. Jutaan individu secara sukarela mempercayakan miliaran dolar, franc, peso, kekayaan pribadi untuk diolah oleh manajer atas dasar sebuah hubungan kontrak yang kompleks yang menggambarkan hak-hak pihak yang terlibat. Pertumbuhan dalam penggunaan bentuk perusahaan serta pertumbuhan nilai pasar perusahaan yang didirikan menunjukkan bahwa setidaknya sampai saat ini kreditur dan investor pada umumnya tidak pernah kecewa dengan hasil, meskipun agensi kos melekat pada perusahaan. Agensi kos adalah nyata seperti biaya-biaya lainnya. Tingkat agensi kos tergantung antara lain pada hukum negara, hukum umum, dan kecerdikan manusia dalam menyusun kontrak. Baik hukum dan kecanggihan kontrak yang relevan dengan perusahaan modern adalah produk dari proses sejarah di mana ada insentif yang kuat bagi individu untuk meminimalkan biaya agensi. Selain itu, ada bentuk organisasi alternatif yang tersedia dan kesempatan untuk menciptakan yang baru. Apapun kekurangannya, perusahaan sejauh ini telah selamat dari tes pasar terhadap alternatif potensial. Demikianlah pemaparan dari kelompok 4 terkait dengan penelitian Jensen and McClain. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.